Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadratikum fi qanat Guru Zen. Selamat datang kembali di channel Guru Zen, channel yang membahas tentang pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita akan belajar pada buku bahasa Arab kelas 5 MI dari buku penerbit Erlangga. Kita akan belajar pada halaman 53 sampai 54 yang materinya tentang mubtada dan khobar ya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Al-mubtada wal khobar. Al-khobar muqaddam wal mubtada al muakhir. Ya, kita akan belajar tentang mubtada dan khobar, kemudian nanti khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Kita pahami dulu ya. Yang pertama ada mubtada atau al-mubtada'u, yaitu subjek atau pokok kalimat ya, yang dalam bahasa Indonesia biasanya disebut subjek pokok kalimat, atau dalam pengertian yang lain yaitu mubtada itu isim ya, isim atau kata benda yang letaknya itu di awal kalimat ya. Kemudian yang kedua yaitu khobar. Al-khobar yaitu predikat atau keterangan ya, subjek tadi untuk mubtada, kemudian khobar itu predikat atau keterangan. Nah, pengertian yang lain, al-khobar itu adalah isim atau kata benda yang letaknya setelah mubtada ya, setelah mubtada. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya mubtada itu berada di awal kalimat ya, dan khobar itu selalu mengikuti mubtada ya, dasarnya seperti itu ya. Kaidah dasarnya adalah mubtada itu letaknya di awal kalimat, kemudian setelah itu baru khobar. Itu adalah kaidahnya ya. Kemudian yang keempat, sebagaimana kalimat terbagi dan mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar itu jenis kelamin laki-laki dan muannas berjenis perempuan ya. Dalam bahasa Arab kan kita ketahui bahwa jenis benda itu ada benda mudzakkar atau laki-laki dan jenis benda muannas atau perempuan. Nah, khobar ini mengikuti mubtadanya. Jadi ketika mubtadanya itu adalah jenis bendanya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau misalkan mubtadanya itu jumlahnya adalah mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal. Kalau mubtadanya adalah tasniyah, maka khobarnya juga tasniyah. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga jamak. Nah, itu adalah kaidahnya. Kemudian yang kelima, apabila mubtada mudzakkar, maka khobar juga mudzakkar, yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang keenam, apabila mubtada itu muannas, maka khobarnya juga muannas. Nah, sama yang tadi saya jelaskan. Contohnya di sini adalah al-mubtada dan khobar ya. Sudah disediakan contoh. Ada kata as-suratu. Nah, di sini jenis bendanya adalah muannas, perempuan, karena tandanya ada tak marbutohnya. Maka khobarnya juga ada tak marbutohnya. As-suratu jamilatun. Enggak boleh as-suratu jamilun, enggak boleh ya. Kemudian al-mifrasyu kabirun. Al-mifrasyu kabirun. Nah, di sini mifrasyu jenisnya mudzakkar, kabirun jenisnya adalah mudzakkar juga ya. Nah, arti as-suratu as-suratu itu artinya adalah foto atau gambar, jamilah itu indah atau cantik ya. Al-mifrasyu artinya kasur, kabirun besar. Kemudian al-mindodatu artinya meja, qabihatun jelek ya. Di sini ada tak marbutohnya, di sini juga tak marbutoh, muannas mudzakkar muannas ya, sama. Kemudian terkadang mubtada bisa berada setelah khobar atau disebut dengan mubtada muakhir ya. Mubtadanya yang diletakkan di kiri, khobar yang diletakkan di awal, di depan dinamakan khobar muqaddam. Nah, di sini ada pengecualian ya, meskipun kaidahnya adalah mubtada itu di awal, tapi bisa juga ternyata mubtada itu ditaruh di belakang atau setelah khobar ya. Oke, kita lanjut di halaman
54. Nah, khobar muqaddam itu terjadi ya, syaratnya terjadi apabila terdapat jar majrur ya, jar majrur atau ada huruf jar dan ada benda yang dijarkan, ada jar majrur yang seperti fi, an, ala. Nah, itu adalah jar majrur ya. Kemudian dan dorof makan di awal kalimat ya, tidak hanya dorof makan, sebenarnya dorof zaman juga boleh ya. Ini dorof makan ini keterangan tempat ya di awal kalimat. Dorof makan adalah kata yang menunjukkan letak atau tempat ya, digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi, seperti janiba, waro'a, tahta, amama. Nah ya, biasanya yang khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu diawali dengan jar majrur, misalkan fi ya, kemudian atau kalau enggak dorof makan ya, contohnya janiba, waro'a, tahta, amama. Nah, lafal setelah dorof makan harus majrur ya. Jadi lafal atau isim yang setelah dorof makan maka harus dibaca jar kasroh ya, secara gampangnya gitu, dengan tanda majrurnya kasroh atau yang lainnya. Perhatikan contoh kalimat, contoh tabel ya berikut ya. Al jumlah kalimat janibal kursiyyi misbahun. Janibal kursiyyi misbahun ya, ini kan setelah dorof makan itu harus jar, tandanya kasroh nih di sini, makanya bacanya janibal kursiyyi misbahun. Di bawah, di samping kursi ada lampu ya. Nah, al khobar muqaddamnya mana? Yang khobarnya adalah janibal kursiyyi, mubtadanya yaitu misbahun ya, paham ya. Ini khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam. Ini mubtadanya diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Contoh lagi, alal maktabi kitabun. Alal maktabi ini adalah khobar muqaddam, sedangkan kitabun itu adalah mubtada muakhar ya. Ini kan harusnya kalau misalkan mubtadanya mau didahulukan ya, kan al kitabu alal maktabi, yang atas al misbahu janibal kursi ya, gitu ya. Oke, kemudian al mufrodat di sini ada pengayaan aja untuk tentang kosakata. Janibarnya di samping, waro'a di belakang, tahta di bawah, darsun durusun pelajaran, amama di depan, doifun duyufun tamu ya. Ini jamak dari doifun duyuf. Dzakaro yudzakiru ya, fi'il madhi fi'il mudhari', wa do'a yad'u fi'il madhi fi'il mudhari'. Oke, itu saja pembelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.